Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Izin bertanya Bu ya. Ini pertanyaan titipan teman saya. Saya 10 bersaudara. Ketika dia masih kecil, ibunya mempunyai hutang sebesar 200.000 rupiah. Siapa? Ketika teman saya masih kecil, ibunya mempunyai hutang sebesar 200.000 rupiah. Dan yang membayar hutang tersebut kakak-kakaknya yang paling besar, kakak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, yang dibayarkan secara patungan. Pada suatu saat teman saya dipanggil sama kakaknya dan disuruh membayarkan hutang ibunya. Membayari atau membayarkan? Iya, suruh mengganti pembayaran hutang ibunya yang mereka bayarkan. Teman saya berpikir hutang 200.000 insya Allah bisa dibayarkan, tapi tidak taunya kakaknya itu meminta dibayarkannya sebesar 8 juta rupiah. Karena teman saya kaget, jadi kenapa 8 juta? katanya menurut kakaknya harga beras pada saat itu dan pada saat ini berbeda Bu ya. Dia ngutangi apa? Dia bayar hutang apa? Bayar hutang ibunya Bu ya. Jadi ibunya punya hutang. Katanya 200.000 kok jadi beras? Iya, tapi dia meminta dibayarkannya sebesar 8 juta rupiah. Mohon pencerahannya Bu ya, bagaimana teman saya harus bersikap. Wahai hamba Allah, kesengsaraan hidupmu saja. Hei hamba Allah, dengar semuanya. Kesengsaraanmu karena kamu tidak punya hati kepada orang tua. Bayar hutang orang tua masih mikir nagih kepada orang lain. Orang tuamu itu lihat mengeluarkan duit untukmu sudah tidak mikir-mikir. Kita mestinya bangga kalau saya bisa membayari utangnya orang tua. Sudah gitu nagih ke adiknya, nagihnya nggak karu-karuan lagi, nggak tahu cara apa itu bentuk membayar KPA atau itu 200.000 kok jadi 8 juta ini, super riba atau bagaimana ini? Masya Allah, mana dia lengkap, dia tidak punya bekti ke orang tuanya, mau meres adiknya, melakukan riba, sengsaranya full. Lihat aja manusia begitu. Kok ada? Kalaupun ada, itu adalah keterlaluan. Kalau ada orang semacam itu, mestinya orang itu berebut untuk bisa membantu orang tuanya, menolong orang tuanya. Ingat wahai anak-anak, jika engkau bisa mengabdi kepada orang tuamu, yang paling banyak pengabdianmu kecualilah itu yang paling diberi oleh Allah karunia. Berlomba, hei hamba Allah. Adapun kalau bicara tentang hukum, cuman kita tidak ngajari sang adik untuk kurang ajar. Bayari 200.000 dong, dan itu keberuntungan bagi anda. 8 juta mana akadnya, 200 pun nggak harus. Karena begini, orang dewasa itu kalau membayarkan utangnya orang lain jika tanpa persetujuan, itu namanya hadiah. Anda punya utang kepada tetangga anda 500.000, tiba-tiba saya bayari, berarti hadiah dari saya. Nggak boleh saya minta kepada anda, wong nggak ada kesepakatan kok. Orang dewasa, kecuali saya anak kecil atau saya orang gila. Begitu dalam fikih. Kalau orang dewasa, orang berakal, ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan namanya gratis. Makanya saya sering bicara dengan teman-teman yang saya lagi naik becak, nggak usah berapa saja. Oh nggak bisa. Kalau tidak ada akad namanya gratis naik becak. Harus ada akad dong, karena tanpa akad jadi masalah. Makanya kalau anda naik becak nggak pakai akad kemudian disuruh bayar mahal, kok berarti anda yang salah, berarti tidak pernah ngaji. Akad dulu dong, 20.000. Kalau masalah anda beri tambahan dong, jangan pakai gampang-gampang. Giliran dinaikkan sedikit anda marah-marah, salahnya sendiri anda. Jadi kaidahnya orang dewasa itu dengan orang dewasa di dalam urusan seperti itu, jika tanpa ada kesepakatan, namanya tabarruk. Anaknya membayarkan ibunya tabarruk kalau pakai perjanjian, kecuali perjanjian, ibu saya bayarkan utangnya, jangan nanti ngutang lagi. Iya, itu kalau bicara hukum nggak wajib, nggak ada urusan, kan begitu hukum.
Sebab kalau itu biarkan semua orang bisa ngaku-ngaku seenaknya nanti. Anda kerja ke tempat saya, orang dewasa begini ke tempat saya, nggak pakai ngomong, gratis, saya nggak wajib gaji. Siapa yang nyuruh? Kecuali anak kecil datang ke tempat saya kerja, saya harus gaji. Karena anak kecil dia bisa buat akad dengan saya. Anda kan bisa buat akad tarodin, ijarah, jual beli, harus ada kerelaan dong. Seperti itu, hukum itu adil. Cuman bukan masalah ini yang saya sedihkan, urusan orang tua kok sampai begitu amat ini. Ini manusia atau bukan tuh? Sama ibunya aja sampai begitu. Saya nyungsep-nyungsepnya orang. Ibunya dulu waktu ngerawat dia itu kayak apa kira-kira? Allah. Para sahabat, sebagian para orang-orang soleh paling takut duduk dengan orang begitu. Maka jangan duduk orang yang durhaka sama orang tua. Awas, hati-hati kena musibah. Untuk dirinya sudah nggak baik, untuk orang di kiri kanan nggak baik. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi sampaikan kepada sahabat Anda, nggak boleh ketularan kakak-kakaknya, ya. Bayar yang 200.000, yang lainnya lah ya nggak harus dong. 200.000 pun bukan sebuah kewajiban kok. Rebut bekti kakak Anda kepada orang tua, suruh ngerebut baktinya tadi, suruh bayari deh. 8 juta akadnya gimana? Kalau tidak jelas malah ada dosa nuruti sesuatu yang haram kok. Nggak ada akad kok tiba-tiba suruh bayari. Cuman tidak tahu ceritanya kayak saya nggak tahu. Ini hanya kebetulan saja untuk negur sebagian orang sama ibunya pelit. Kadang-kadang naudzubillah ya, anak kelihatannya baik tapi giliran ibunya sakit, dia tuh mau datang nunggu dulu. Sudah datang belum kakak-kakak atau adik-adik? Belum, antar aja. Men kenapa? Dia tidak ngomong, cuma dalam hati jawab, kalau sampai saya datang duluan nanti saya suruh nebus obatnya. Kurang ajar banget tuh manusia. Kelihatannya Mas Soleh hadir ke masjid terus, neraka tuh anak. Sama orang tuanya pelit. Semoga ini ahli surga semuanya. Bekti kepada orang tua, dan ingat, yang bisa bekti pada orang tua nanti anaknya pun berbekti. Yang tidak berbekti pada orang tua akan dihukum oleh Allah dengan siapapun. Bisa saja anaknya kurang ajar, istrinya, sahabatnya. Hati-hati ya orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.